Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat Raja Wali Anugerah, jemaat Tiranus dan jemaat Bukit Kasih. Kita percaya bahwa pagi hari ini kita berjumpa dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang berbahagia. Itu harapan kita semua saudara ya. Dan saudara, dari Sabat ini tanggal 21 Maret tahun 2022, kasih Tuhan sungguh melimpah kepada kita. Dan tema kita berjalan dalam rancangannya, dan kita tahu kalau minggu lalu kita belajar tentang bagaimana Tuhan menolong kita di dalam hari-hari kita mengisi dalam rancangan itu, dan kita tahu bahwa tanggung jawab hari ini juga Tuhan rindukan atas kita. Tanggung jawab orang percaya, itulah tema kita pada hari Sabat ini, tanggung jawab orang percaya. Orang yang berada di dalam rencananya, yang berada dalam rancangannya. Jadi kalau minggu lalu kita belajar tentang siapa perancang itu, siapa arsitek agung, ya kan? Hari ini apa yang menjadi tanggung jawab saudara dan saya? Ya, sebab Tuhan sudah memulai segala sesuatu yang baik buat kita. Amin saudaraku ya. Baik di dalam Filipi 1 ayat yang ke-6, Filipi 1 ayat ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Haleluya. Firman Tuhan ini menyatakan bahwa Tuhan sudah memberikan hal yang baik ya dalam kehidupan umatnya, yakni pelayanan kasih, pelayanan di mana Tuhan melayani saudara dan saya sampai hari ini. Di dalam pekerjaan yang baik itulah dia menyatakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Ya, kalau saudara membaca di kitab Roma seperti itu. Dan pelayanan kasih yang ada di dalam Tuhan ini adalah pekerjaan yang baik ini dimulai. Tuhan punya tujuan. Sejak saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka segala pekerjaan yang baik itu akan berlaku dalam hidup saudara dan saya sampai pada kesudahannya. Sampai hari di mana Tuhan Yesus datang, ya. Baik kau mengalami secara pribadi, ya, baik secara bersama-sama di dunia ini. Nah, kalau pribadi kan kita dipanggil pulang, berarti hari kita berbahagia dengan Tuhan. Tetapi kalau kita bareng-bareng, nanti di akhir zaman, Tuhan akan datang kali kedua. Saudaraku dikasihi Tuhan, dasar daripada ayat inilah, kita tahu bahwa kita ada di dalam rancangan Tuhan, dan kita tahu bahwa kita punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Yang pertama, saudaraku, ya, sebagai tanggung jawab yang pertama, jelas saudara harus mengucap syukur. Jelas saudara harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, ya, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, ini tidak mungkin kita pisahkan kehidupan orang percaya dalam rancangan Tuhan, tidak mungkin kita memisahkan. Sebab Tuhan sudah memulai pekerjaan yang baik itu buat saudara dan saya, dan kemudian secara terus-menerus Tuhan ada menyertai kita. Apa yang saudara butuhkan, Tuhan menyediakan. Amin saudaraku, Tuhan menyediakan. Oleh sebab itu, kalau di dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 ini, maka itulah sebenarnya tanggung jawab saudara dan saya. Bahwa hari-hari di dalam Tuhan, orang-orang percaya harus sering kali mengingat perbuatan Tuhan yang baik. Banyaklah mengucap syukur, ya, menyembahlah di dalam roh dan kebenaran. Bahkan kita berdoa, ya, bahwa Tuhanlah yang menentukan segalanya. Kita boleh menentukan langkah kita selanjutnya karena diberi hak
bebas. Tetapi di dalam hak bebas itu, saudara masih ada di dalam kehendaknya Tuhan. Jadi yang tertinggi tetap kehendaknya Tuhan, ya. Saudaraku dikasihi Tuhan, maka Tuhan menghendaki saudara itu menjadi penyembah-penyembah yang benar. Bukan berarti setiap hari saudara ketemu tempat, baru saudara naikkan tangan menyembah Tuhan. Mungkin akan dilihat orang aneh, saudaraku ya. Tetapi sikap hidup saudara, sikap batinia saudara, dan itu menentukan bahwa roh yang tinggal di dalam hidup saudara dan saya ini benar-benar yang kita utamakan, ya. Memang tidak mudah saudara menyembah di dalam Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Tidak mudah, meskipun kalimatnya menyenangkan barangkali ya, dan saudara suka menyembah Tuhan. Tetapi sebenarnya ini membutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh. Itu yang pertama saudara ya. Yang kedua, saudara mari kita buka yang pertama adalah tentang hidup kita hubungan dengan Tuhan. Menjadi penyembah itu artinya kita menyembah Tuhan yang lebih tinggi pastinya, dan kita lebih rendah karena kita menyembah pribadi yang lebih tinggi. Hubungan kita dengan Tuhan saya katakan hubungan vertikal ya. Ini mungkin saudara sudah dapat memahami dengan cepat ya. Yang kedua, setelah kita berhubungan baik dengan Tuhan ya, kemudian kita satu dengan yang lainnya, kita lihat sekeliling kita, saudara. Saudara tidak mungkin hidup sendiri. Di dalam keluarga, engkau pasti minta pertolongan. Meskipun tidak setiap hari ngomong, aku minta tolong, ya enggak. Tetapi ada kerjasama yang baik. Suami dengan istri, kerjasama yang baik. Orang tua dengan anak, kerjasama yang baik. Antar keluarga, antar saudara bersaudara, bekerja sama dengan baik. Bahkan di dalam ladang pelayanan pun bekerja dengan baik. Ya, saya tidak mungkin bisa jalan sendiri di dalam membina, melayani pekerjaan Tuhan. Saya pasti membutuhkan orang lain. Dan saya membutuhkan pengurus, saya membutuhkan jemaat, saya membutuhkan orang lain. Oleh sebab itu yang kedua tanggung jawab kita di dalam rencana Tuhan, dalam rancangannya sebagai orang percaya, saudara baca di dalam Efesus 4 ayat 12 sampai 13. Efesus 4 ayat 12 sampai 13. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya apa saudara? Hari ini bukan engkau yang harus diutamakan. Yang harus kita utamakan tetap Tuhan. Oleh sebab itu saat kita ada di tengah-tengah pelayanan, saat kita ada bersama-sama dengan rekan seladang sepelayanan, saat kita bersama-sama dengan keluarga, dengan saudara, saudara jangan ambil bagian menjadi yang harus dihormati, tetapi menjadi bagian orang yang harus melayani. Ya, supaya apa? Supaya terjadi yang namanya kesatuan roh, kesatuan hati, ya. Jadi apa yang kita pertimbangkan, pikiran kita bekerja, itu sama dengan orang lain. Bisa saling mengerti. Oh, aku bisanya nyanyi, aku tapi tidak bisa musik. Berarti saya membutuhkan pemain musik. Saya sebagai gembala, tidak mungkin saya tidak membutuhkan orang lain. Saat Tuhan saja di muka bumi ini, dia mencari 12 muridnya. Untuk apa saudaraku? Untuk diajari. Selain diajari, untuk mengerti tentang bagaimana pelayanan yang sehati, sepikir, sejiwa di dalam ladang pelayanan. Nah itu saudaraku ya. Jadi tanggung jawab yang kedua adalah kesatuan tubuh Kristus. Ini penting ya. Baik antar pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ya, pendeta dengan pendeta, itu juga harus ada hubungan yang baik. Tidak mungkin saya tidak memerlukan pendeta rekan saya yang lain, ya. Demikian juga pendeta gembala harus memerlukan juga jemaat, memerlukan juga pengurus. Tidak bisa kita jalan sendiri, saudara, ya. Oleh sebab itu, kalau hari ini ada kerjasama yang baik ya di dalam tubuh Kristus Raja Wali Anugerah, di dalam jemaat Tiranus, di dalam jemaat Bukit Kasih pun ada kerjasama yang
baik. Terakhir saudaraku, bagaimana tanggung jawab kita yang ketiga? Ya, mari kita baca ayat yang sangat tidak asing lagi ini. Dan bahkan ini sedang kita kerjakan bagian ini saudara ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20 ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, ya, saudara harus mengerti ini, supaya ada kaitan dengan Filipi 1 ayat ke-6 tadi. Dia yang memulai pekerjaan yang baik, ya. Saya lanjutkan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saudara, ayat ini adalah ayat penutup di dalam Matius yang menyatakan bahwa saudara ternyata punya tanggung jawab. Bukan saya saja, tapi saudara jadi jemaat, saudara jadi pengurus, punya tanggung jawab. Gereja Raja Wali bukanlah gereja yang punya gedung besar, ya, kami tidak punya itu, ya. Tetapi saya tahu kami punya Tuhan yang besar, yang berada hidup di tengah-tengah jemaat kita, yang hidup di dalam Raja Wali Anugerah, yang hidup di dalam jemaat Tiranus, yang hidup di dalam jemaat Bukit Kasih. Oleh sebab itu saya rindu saudaraku, bahwa pekerjaan Tuhan ini terus berjalan. Saya sedang siapkan anak-anak muda, ya, mereka akan bekerja, mereka akan melayani Tuhan, dan mereka menjadi dahsyat karena Tuhan. Oleh sebab itu tugas saya akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk buka ladang pelayanan. Dan saya memohon kepada sidang jemaat yang kami layani, kiranya pertolongan Tuhan nyatakan, sehingga pekerjaan Tuhan tidak pernah padam. Untuk apa saudara? Untuk mengadakan misi di dunia ini. Sebab itu tanggung jawab kita semua sampai Tuhan datang. Ya, puji nama Tuhan saudaraku, dan kita akan belajar bahwa gereja harus bergerak. Gereja tidak boleh berhenti, tidak boleh jalan di tempat, tidak boleh stuck, tapi gereja harus berjalan bersama dengan Tuhan. Bergerak untuk apa? Untuk menyelesaikan misi bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, engkau diberkati. Haleluya.